Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafila Fajarwati dari Prodi Manajemen Perhotelan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang tugas metodologi penelitian yang berjudul Penerapan Hygiene dan Sanitasi di Kitchen Haris Sasat Barelang. Latar belakang masalah. Dalam industri kepariwisataan, perhotelan merupakan sektor industri yang bergerak dalam bidang jasa di mana hotel dituntut dalam memberikan kepuasan pada tamu baik dari fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tamu. Oleh karena itu, pihak hotel harus mampu menciptakan suasana yang dibutuhkan oleh tamu. Salah satunya meningkatkan hygiene dan sanitasi pada semua departemen. Latar belakang masalah. Untuk itu, seluruh yang terkait dengan hotel harus benar-benar memperhatikan segala sesuatu yang akan dikerjakan dan dihasilkan, sehingga segala sesuatu yang dijual kepada tamu adalah hasil yang terbaik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian akan membahas penerapan hygiene dan sanitasi di Kitchen Haris Sasat Barelang. Identifikasi masalah. Permasalahan yang terdapat dalam penerapan hygiene dan sanitasi di Kitchen Haris Sasat Barelang yaitu yang pertama, karyawan kitchen kurang menjaga kebersihan diri. Karyawan kitchen tidak memakai apron saat melakukan pekerjaan. Karyawan kitchen tidak menggunakan penutup kepala pada saat membuat makanan, tidak menggunakan sarung tangan. Dan yang terakhir, pada bahan masakan, banyak yang tidak layak digunakan. Batasan masalah. Yang pertama, personal hygiene yang terkait pada kebersihan anggota tubuh dan pemeliharaan pakaian kerja yang dikenakan pada area kitchen di Haris Sasat Barelang. Yang kedua, sanitasi yang dilakukan pada lingkungan kerja kitchen dilihat dari perawatan bahan masakan. Rumusan masalah. Bagaimana personal hygiene karyawan kitchen di Haris Sasat Barelang? Dilihat dari kebersihan anggota tubuh dan pemeliharaan pakaian kerja yang dikenakan. Yang kedua, bagaimana sanitasi lingkungan kitchen? Dilihat dari lingkungan kitchen. Tujuan peneliti. Yang pertama, mendiskusikan penerapan personal hygiene karyawan kitchen di Haris Sasat Barelang dilihat dari kebersihan anggota tubuh dan pemeliharaan pakaian kerja yang dikenakan. Yang kedua, mendeskripsikan penerapan sanitasi lingkungan kitchen dan dilihat dari lingkungan kitchen. Manfaat peneliti. Bagi karyawan kitchen, manfaatnya agar menerapkan hygiene dan sanitasi yang bisa menguntungkan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bagi universitas, yaitu prodi, agar menerapkan hygiene dan sanitasi kepada mahasiswa pariwisata dan perhotelan pada saat melakukan praktek. Bagi penulis, menambah pengetahuan sebagai referensi untuk membuka usaha makanan jika nantinya. Kajian teori, yang pertama ada pengertian food and beverage departemen, yang kedua hygiene perorangan, yang ketiga sanitasi. Sanitasi dibagi menjadi 5, yaitu ketersediaan tempat di area dapur, ketersediaan ruang makan, penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, kondisi peralatan dan perlengkapan, dan ketersediaan air bersih. Kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual ada penerapan hygiene dan sanitasi di Kitchen Haris Sasat Barelang. Bercabang ke personal hygiene karyawan, yaitu hygiene perorangan. Seterusnya yaitu sanitasi lingkungan kitchen, yaitu ketersediaan tempat di area dapur, ketersediaan ruang makan, penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, kondisi peralatan dan perlengkapan, dan ketersediaan air bersih. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapan personal hygiene karyawan kitchen yang ada di Haris Sasat Barelang dilihat dari segi hygiene perorangan. Yang kedua, bagaimana penerapan sanitasi lingkungan kitchen di Haris Sasat Barelang dilihat dari
ketersediaan tempat di area dapur, ketersediaan ruang makan, penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, kondisi peralatan dan perlengkapan, dan ketersediaan air bersih. Jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskripsi kualitatif, di mana penelitian ini digunakan untuk menganalisis kejadian fenomena atau keadaan secara sosial. Menurut Ari Kwanto, tahun 2007 nomor 234 bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian mengenai penerapan hygiene dan sanitasi di Kitchen Harisasut Barelang, Batam dilakukan pada Januari sampai Maret 2020. Variabel penelitian. Hed dan Farhadi dalam Sugiono tahun 2011 nomor 38 menyatakan bahwa variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek lain. Sedangkan Kerlinger dalam Sugiono tahun 2011 nomor 38 berpendapat bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Dengan pendapatan di atas, maka Sugiono tahun 2011 nomor 38 menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan hygiene dan sanitasi di Kitchen Harisasut Barelang. Definisi operasional variabel. Yang pertama, personal hygiene karyawan kitchen. Hygiene adalah suatu ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang membantu atau mendorong adanya kehidupan yang sehat, baik perorangan maupun melalui masyarakat. Yang menyangkut individu atau personal hygiene adalah suatu usaha yang berguna untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Selain itu, personal hygiene juga mengajarkan kita membiasakan diri untuk melakukan hal-hal baik. Yang kedua, sanitasi lingkungan kitchen. Sanitasi merupakan suatu usaha pencegahan untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu, merusak kesehatan mulai dari makanan dan minuman itu sebelum diproduksi. Selama dalam proses pengolahan, pengangkutan, penyimpanan sampai ke tahap penyajian makanan dan minuman itu siap dikonsumsi. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Sugiono tahun 2011 nomor 80 mengemukakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di Kitchen Harisasut Barelang dengan jumlah pimpinan atau karyawan 24 orang. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono, tahun 2013, nomor 81, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Febrianti, tahun 2013, nomor 2, sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Menurut Sugiono, menurut Sugiono, tahun 2018, nomor 134,
Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampling jenuh. Sugiono tahun 2018 nomor 139. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jenis data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Ada data primer. Menurut Marmai, tahun 1999, nomor 65, data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data yang diambil dari sumbernya yaitu data yang merupakan jawaban responden atas kuesioner yang diberikan kepada karyawan kitchen mengenai penerapan hygiene dan sanitasi di kitchen hari tersebut Barelang. Yang kedua, data sekunder. Menurut Hasan, tahun 2002, nomor 58, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data ini biasanya didapatkan secara tidak langsung, tapi berkaitan erat dengan yang akan diteliti. Data ini berkaitan dengan penerapan hygiene dan sanitasi di hari tersebut Barelang tentang gambaran umum hotel tersebut. Yang kedua, teknik pengumpulan data, yaitu observasi atau pengamatan. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan menggunakan alat indera pendengar dan penglihatan terhadap fenomena sosial dan gejala yang terjadi. Ini berarti data diperoleh dengan cara memandang, melihat, dan mengamati objek, sehingga dengan itu peneliti memperoleh pengetahuan apa yang dilakukan. Interview atau wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Documentation atau dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengumpulan data secara tertulis bersumber pada catatan, arsip, gambar, atau foto pada acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian. Instrumen penelitian. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantuan panduan wawancara, panduan observasi, dan pengambilan dokumentasi. Menurut Sugiono, tahun 2013, nomor 222, peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus masalah, memilih informan sebagai data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsir data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Kategori instrumen yang baik dalam penelitian kualitatif adalah instrumen yang memiliki pemahaman yang baik akan metodologi penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Instrumen penelitian, adapun langkah-langkah dalam penyusunan konsep instrumen menurut Sugiono, tahun 2013 nomor 13 adalah titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel tersebut, diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan butir pertanyaan atau pernyataan. Agar instrumen lebih sistematis dan mudah dipahami oleh peneliti, maka sebelum disusun dalam bentuk pertanyaan,
perlu dibuat kisi-kisi dan tabel, seperti pada contoh di bawah, yaitu variabelnya penerapan hygiene dan sanitasi di kitchen hari Semarang. Indikatornya yang pertama personal hygiene karyawan, yang kedua sanitasi lingkungan kitchen. Teknik analisis data. Yang pertama reduksi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi, data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak ketika peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Tahapan selanjutnya adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data ini terus berlanjut sampai penulisan atau penelitian selesai. Penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dengan demikian, seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Menarik kesimpulan. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas pikiran penganalisis atau penelitian selama ia menulis. Suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi bagian seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Dalam penelitian ini diambil dulu kesimpulan yang bersifat sementara tentang hygiene dan sanitasi di kitchen hari Sabtu Palembang. Setelah ditemukan bukti-bukti mendukung dan konsisten di lapangan dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, barulah dibuat kesimpulan yang sebenar-benarnya. Jadi, penelitian ini jelas maksud dan tujuannya dulu, baru ditarik kesimpulan. Untuk kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasikan agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 3 jenis analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Demikianlah hasil laporan tugas metodologi penelitian saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.